Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan belajar lagi bersama Ustazah Sari. Kita akan belajar pelajaran tematik. Sebelum belajar, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita yang akan kita pelajari memperoleh keberkahan dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah. Hari ini kita akan masih berada belajar di tema 1, subtema 4. Pembelajaran 1, yaitu tentang tumbuhan dan daun. Kita akan mengenal berbagai bentuk daun. Nah, di sini ada empat jenis bentuk daun. Yang pertama, melengkung. Nah, melengkung itu daunnya agak bulat dan bentuknya melengkung seperti ini. Yang kedua, ada menjari. Daun yang menjari itu yaitu daun yang bentuknya seperti jari. Dia bersekat-sekat di bagian daunnya. Yang ketiga yaitu bentuk daun sejajar. Bentuk daun sejajar ini daunnya panjang-panjang. Nah, yang keempat ada daun menyirip. Daun menyirip ini di pinggir-pinggirnya itu ada seperti sirip. Nah, itulah 4 bentuk daun yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian bagian-bagian daun. Daun dibedakan menjadi 2 macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas 3 bagian, yaitu seperti gambar yang ada di samping ini. Ini adalah daun pisang. Ini contoh daun lengkap, yaitu ada pelepah daun. Nah, ini yang disebut pelepah. Ini yang ada Ustazah tunjuk ini. Kemudian ada tangkai daun. Tangkainya ada di tengah. Kalau pelepah yang ini tadi ya. Nah, ini. Kemudian helaian daun. Nah, ini daunnya. Helaian daun. Kemudian ada pula daun tidak lengkap yang hanya tersusun atas 1-2 bagian daun saja. Contohnya seperti daun mangga. Nah, jadi anak-anak bisa membedakan ya. Contoh yang daun lengkap itu salah satu contohnya daun pisang. Sedangkan daun yang tidak lengkap itu contohnya daun mangga. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis daun dan klasifikasinya. Berdasarkan bentuknya, tulang daun terdiri dari tulang daun menyirip, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung yang di awal tadi sudah kita lihat gambarnya ada 4 kan? Kemudian tulang daun menyirip dapat jumpai pada daun mangga, jambu, dan nangka. Tulang daun menjari dijumpai pada daun singkong, pepaya, dan ilalang. Tulang daun sejajar dijumpai pada jenis rerumputan seperti daun tebu, jagung, dan padi. Tulang daun melengkung dapat jumpai pada daun, tumbuhan, sirih, dan genjer. Berdasarkan jumlah helai daun dikelompokkan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki 1 helai daun setiap tangkainya, seperti daun daun mangga. Contohnya daun mangga. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya daun putri malu. Nah, ini adalah daun majemuk atau daun putri malu. Dia dalam satu tangkai itu memiliki banyak daun. Sedangkan daun tunggal itu memiliki 1 daun saja. Contohnya daun mangga, daun rambutan, masih banyak daun-daun yang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi daun. Daun berfungsi untuk fotosintesis atau pembuatan makanan, penguapan air, pengeluaran air berupa tetesan air, serta pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah,
Selain sebagai untuk fotosintesis, bagi manusia daun ini berfungsi bisa untuk dimakan. Kalian pernah makan daun bayam, daun kangkung. Nah, itu adalah juga salah satu contoh dari daun sawi. Itu bisa kita gunakan untuk makan, bisa menjadi makanan. Kalau untuk tumbuhan, berfungsi untuk melakukan fotosintesis atau pembuatan makanan. Jadi, tumbuhan itu juga memerlukan makanan dengan cara berfotosintesis. Kemudian bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini ada satu tumbuhan. Ini kita ibaratkanlah sebagai pohon apel misalnya ya. Ini adalah tumbuhan pohon apel. Pohon apel ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada akar. Ini akar yang paling bawah sekali. Kemudian batang. Nah, ini batangnya. Kemudian bunga. Jadi sebelum menjadi buah ini dia berupa bunga. Setelah membesar menjadi buah. Kemudian cara berkembang biak. Cara berkembang biaknya dari biji, bisa dari tunas, dari spora, dan bisa dicangkok. Manfaat tumbuhan. Bahan baku pembangunan rumah. Bagaimana ini? Jadi, pohon dari tumbuhan ini bisa dibikin rumah, yaitu dijadikan menjadi kayu. Kalau besar bisa dibelah-belah dulu, akhirnya bisa menjadi bahan untuk membuat rumah. Sumber makanan. Buahnya bisa kita gunakan untuk makan. Obat-obatan, nah daun, biji, atau apanya bisa kita buat menjadi obat-obatan, terutama buahnya ya nak ya. Nah, yang terakhir ada nama-nama sayur. Ananda semua suka kan makan sayur? Kalau tidak suka, Ustazah anjurkan untuk makan sayur di rumah. Karena sayur ini sangat besar sekali manfaatnya. Di dalam film Ipin dan Upin juga ada kan, kalau makan sayur tuh katanya bisa membuat mata terang. Nah, banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama ini ada sayur sawi. Nah, yang kedua ada sayur bayam. Yang ketiga ada sayur kangkung. Ini enak sekali kalau bunda masak sayur-sayuran. Kalian boleh makan sayurnya karena sayur ini banyak mengandung vitamin yang bisa menyehatkan tubuh kita. Ada banyak lagi sayur-sayur yang lainnya. Ada wortel, kentang, ada kacang panjang. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran 1 yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang udah Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan menjadi barokah untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.